Ada 3 salam yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu salam yang wajib dijawab, yang kedua yaitu salam yang kita tidak boleh jawab, dan yang ketiga yaitu salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Yang pertama yaitu salam yang wajib dijawab, yaitu salam saya tadi, yang gimana hukum pertama yaitu hukumnya sunnah, dan yang menjawabnya yaitu hukumnya wajib. Ini yang dikatakan baginda Rasul, yang disebut pahala sunnah lebih banyak, lebih besar daripada pahala wajib. Dan yang kedua yaitu salam yang kita tidak boleh jawab. Salam yang kita tidak boleh jawab yaitu salam yang ketika saya tadi jadi imam, yang ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, ini salam yang kita tidak boleh jawab. Sempat dijawab mungkin Waalaikumsalam Pak Imam, maka batal sholat kita. Dan yang ketiga yaitu salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Mungkin Bapak Ibu mampir ke kuburan atau tajqiyah, yang ketika itu Ibu ke kuburan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Sempat kita dengar mungkin Waalaikumsalam, mungkin lari Bu ya, atau Bapak mungkin pun lari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya anzala Quran hudal linnas wa bainat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-mawjud al makhluqat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raqaba ummatu fil adhiyatu amalus salihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati para asatid, dan yang kami hormati juga tentunya pengurus Masjid Al-Hikmah, dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu maupun adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Besar tidak dihimbau gelar, kecil tidak saya sebutkan satu persatu, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat rahmat dan inayahnya kita tentunya masih bisa melangkahkan kedua kaki kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih, yang artinya siapa orang yang diudahkan dalam suatu kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Dan seperti Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan semoga ada hari kelak nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke dalam surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. 5 orang yang mau ke surga. Saya ulangin, dan seperti Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan semoga di hari kelak nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke dalam surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baru kompak. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam kekasih kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini jamaah yang berbahagia, tentunya banyak daripada orang kerabat kita, mungkin pun saudara kita, ataupun mungkin tetangga kita, ataupun mungkin kedua orang tua kita yang mereka amat sangat ingin tentunya di bulan suci Ramadan atau ingin menghadapi daripada bulan suci Ramadan, namun keinginan lain dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih ada ruh di dalam jasad, masih berdetak jantung, masih berhembus napas, masih bisa kita mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lain selain kita ucapkan, selain Allah jugalah yang tentunya mengajarkan kita untuk bersyukur. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, kita tahu semua, yaitu doa tidur jelasnya kita mengucapkan, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hari ini jamaah yang berbahagia, afdalul dzikri, seafdal-afdalnya dzikir yaitu la ilaha illallah, wa afdalud doa, dan seafdal-afdalnya doa yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya para ulama pun mengajarkan kepada kita yang apabila kita mendapatkan suatu kenikmatan, maka kita tahu semua, yaitu kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil
alamin. Setelah kita ucapkan alhamdulillah, kita aplikasikan syukur, yaitu dengan perbuatan, yaitu dengan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sejak saat ini, yang sejak detik ini kita masih tentunya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, maka setiap manusia akan sampai ajalnya. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa ditunda walaupun satu saat, wala yastaqdimun, ataupun dimajukan satu saat. Siapapun orangnya pasti akan tiba juga, mau tidak mau, siap tidak siap, maka kematian itu akan menghampiri daripada kita semua. Hari ini jamaah yang berbahagia, untuk adik-adik temanya yaitu di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Yang kita masih dalam fase yaitu awalur rahmah, yaitu yang sekarang malam ke-10 Bu ya, yaitu awalnya rahmah, wa wasatuha yaitu pertengahan maghfirah, dan akhirnya 10 terakhir yaitu ifku minan nar, yaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang rahmat, tentunya pada pagi, siang, malam sampai pagi lagi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itulah seekor singa yang garang, ia tidak mau memakan anaknya. Seekor burung gagak, ia tidak mau mematuk daripada telur-telurnya. Dan seekor gajah yang besar, ia tidak mau menginjak daripada anak-anaknya. Apa sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannata ahadukum amaluhu. Engkau tidak akan masuk surga karena amalmu. Engkau tidak akan masuk surga karena puasamu, umroh, haji, zakat maupun yang lain ibadah. Tentunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Betapa engkau tidak tahu diri, betapa engkau tidak tahu diuntung ingin menebus surga karena amalmu. Seorang sahabat bertanya, wala anta ya Rasul, engkau pun ya Rasul tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala ana, kata baginda Rasul, aku pun tidak akan masuk surga karena amalku. Illa iyatarabani Allahu birahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadaku. Rahmat itulah yang diutamakan atau yang diucapkan penceramah yang ketika memulai ceramahnya ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan rahmat itulah yang dimintakan orang yang hidup kepada orang yang mati. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan rahmat itulah yang sering kita baca ketika kita melaksanakan sholat. Rabbi fili, ya Allah ampuni aku, warhamni, dan rahmati aku. Hadirin jamaah yang berbahagia, kenapa orang yang berdosa, orang yang tentunya sering bermaksiat ataupun tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka hidup? Apa sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka rahmat hidup. Tapi tidak semua orang yang hidup hadir tempat ini. Ada orang yang kesakitan terbujur kaki, yang ia di rumah sakit, yang ia ingin tentunya beribadah bersama kita, namun keinginannya lain dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka rahmat hidup, tetapi dicabut di dalam dirinya yaitu rahmat kesehatan. Ada lagi orang yang ketika ia mendengar azan pun mereka acuh tak acuh, tidak peduli, tidak bergerak hatinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apa sebab? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka rahmat hidup. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka rahmat sehat, namun dicabut yang lebih penting daripada itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada rahmat istiqomah, iman dan Islam. Makanya tentunya mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gak kompak. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah, Pak Ibu? Diam.
karena masih bersemayam di dalam diri saya maupun kaum muslimin semuanya, masih bersemayam rahmat, istiqomah, iman dan Islam. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tak terasa waktu. Boleh bertanya Bu, Bapak? Ibu, Bapak boleh bertanya? Boleh, Ibu aja. Pak, Ibu boleh bertanya? Boleh, nggak boleh kayaknya bapaknya. Bapak, Ibu boleh bertanya? Apakah kita bangga menjadi umat baginda Rasul, Pak, Ibu? Nah, baru kompak. Tentu kita bangga. Yang tentunya kita diberikan keistimewaan, Pak, Ibu, tidak diberikan selain daripada umat baginda Rasul. Umat Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, yang ketika mereka mengerjakan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala satu amalan, satu perbuatan yang ia kerjakan. Lain dengan kita umat baginda Rasul, Pak, Ibu, yang ketika kita mengerjakan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang kita tahu semua ibadah sholat sunnah pahalanya seperti ibadah sholat wajib. Dan ketika pun kita sholat berjamaah, itu pahalanya berapa, Pak? Pak? Hah? Bapak bingung. Sering sholat berjamaah nggak tahu pahalanya. Pahalanya 27 derajat. Ada yang tahu cuman sedikit. Kalau sholat sendiri berapa, Bu? Sendirian sholat bapak-bapak 1 derajat. Itu pun kalau benar. Makanya bilangin Pak ya, Ibu ya, yang suaminya sering sholat di rumah, kasih mukena aja. Kita lanjutkan. Mengambil daripada hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, dalam hadis qudsi, qala Allah taala, kullu hasatin bi asyri ansalha ila sab'i mi'afidi fin illa saum fa innahu li wa ana ajibih. Setiap kebaikan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita 10 kali lipat sampai mencapai 700 kali lipat. Ila saum, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajibih, karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang terakhir, dan pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentunya untuk kita umat baginda Rasul, kata Allah yang artinya wallahu alam ya hakikatul murad, siapa orang yang meminta kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi segala permintaannya. Siapa orang yang bertobat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Dan siapa orang yang memohon, Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mengabulkan daripada permohonan kita. Seorang fuqaha pun mengatakan, bukan hadis Bu ya, naumus shaimun ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah, tapi jangan tidur terus. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya itu tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya tidak tertolak. Wa dambuhu maghfurun, dan doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas 15 menit. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila pun itu ada salahnya, itu kebodohan kami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.